Halo sahabat Geo, seperti yang kita ketahui, morfologi atau bentuk permukaan bumi yang kita tinggali ini berbeda-beda dari daerah yang satu dengan lainnya. Ada daerah yang permukaannya datar, bergelombang, berbukit-bukit, dan ada juga yang selalu terendam air seperti wilayah lautan, sungai, dan danau. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya tenaga pembentuk permukaan bumi yang sering kita sebut sebagai tenaga eksogen dan endogen. Tapi kali ini kita akan membahas tenaga endogen. Apa sih itu tenaga endogen? Mari kita saksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Tahukah kalian tentang tenaga pembentuk permukaan bumi? Tenaga pembentuk permukaan bumi dibagi menjadi dua, yaitu tenaga eksogen dan endogen. Tapi kali ini kita akan membahas tentang tenaga endogen. Jadi tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Secara umum tenaga endogen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa. Gerak lempeng tektonik dibagi menjadi dua, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Epirogenetik adalah gerakan naik turunnya kulit bumi yang sangat lambat dan meliputi wilayah yang luas. Gerakan ini mendapatkan penyebabkan permukaan bumi melengkung. Dan gerak epirogenetik dibagi menjadi dua, yaitu gerak epirogenetik positif dan gerak epirogenetik negatif. Epirogenetik positif yaitu gerak turunnya daratan sehingga kelihatannya permukaan air laut yang naik. Contohnya, turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, Kepulauan Maluku dari pulau-pulau barat daya sampai ke Pulau Banda. Sedangkan epirogenetik negatif yaitu gerak naiknya daratan sehingga kelihatannya permukaan air yang turun. Contohnya, naiknya Pulau Buton dan Pulau Timor. Gerak orogenetik adalah proses pembentukan pegunungan akibat pengaruh gaya endogen, berupa tekanan atau tumpukan, serta pengangkatan sehingga terbentuk pegunungan lipatan maupun pegunungan patahan. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan gunung api, yaitu pergerakan magma dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas seperti permukaan bumi. Gerakan magma adalah pergerakan magma yang terjadi di dalam dan di atas permukaan bumi. Gerakan magma ini dapat berupa ekstruksi magma dan intrusi magma. Intrusi magma adalah pergerakan magma di dalam lapisan kulit bumi yang tidak sampai ke permukaan bumi. Magma yang mengalami intrusi membeku dan membentuk batuan yang beku. Intrusi magma terjadi bila magma keluar dari permukaan bumi akibat tekanan dari dalam bumi. Terdapat 3 macam erupsi sebagai berikut. Pertama, erupsi linear atau erupsi melalui retakan. Magma dari dapur magma mengalir menyusup keluar melalui retakan memanjang pada kulit bumi. Yang kedua, erupsi areal. Magma yang keluar dan meleleh pada permukaan bumi dapat terjadi karena letak dapur magma yang sangat dekat dengan permukaan bumi. Yang ketiga, erupsi sentral. Erupsi sentral atau biasa kita kenal sebagai letusan gunung api terjadi karena keluarnya magma melalui sebuah lubang di permukaan bumi hingga terbentuk gunung yang letaknya terpisah dengan gunung-gunung lainnya. Proses erupsi sentral dapat membentuk 3 macam bentuk gunung api. Gunung api perisai atau tameng, gunung api maar, dan gunung api strato. Gempa bumi adalah peristiwa alam berupa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan tanah akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di bawah litosfer sehingga menimbulkan gelombang seismik. Gempa bumi tektonik disebabkan adanya pergeseran-pergeseran di lempeng bumi secara tiba-tiba. Gejala ini sangat erat hubungannya dengan pembentukan pegunungan yang biasanya diikuti dengan pembentukan sesar-sesar baru. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan adanya aktivitas vulkanisme atau letusan gunung berapi. Sedangkan gempa runtuhan terjadi akibat jatuhnya massa tanah di bagian atas rongga dalam bumi. Ada beberapa jenis gelombang gempa, yaitu gelombang primer, gelombang sekunder, gelombang Rayleigh, dan gelombang Love.